Baik, kita akan mempelajari Injil Markus. Mari kita melihat ke Alkipedia kita ya. Alkipedia Injil Markus. Ya. Tujuannya pada saat ini adalah pembelajaran kita tujuannya pada saat ini adalah agar kita bisa memahami apa yang menjadi tema inti dalam Injil Markus. Apa yang sering diulangi, apa yang menjadi intensi penulis. Jadi kita bisa kira-kira mengetahui, kita bisa kira-kira mengerti apa yang menjadi intensi penulis melalui teks-teks yang dia tulis ya, melalui kata-kata yang sering dia ulangi dan lain sebagainya ya. Baik, saya akan mulai ya dengan membaca sedikit dari Alkipedia. Ya, bagusnya Alkipedia ini kita bisa akses kapan saja melalui Android ya. Dan nanti saya juga bisa sedikit menambah bila diperlukan ya. Jadi Markus ya, ini adalah faktanya tentang Markus. Jadi dalam hal statistik dia ada 16 pasal, 678 ayat, 15.171 kata. Penulisnya Markus ya, berdasarkan tradisi adalah Markus. Ya. Nanti akan ditulis juga pada penjelasan selanjutnya dalam bagian intro ini ya. Temanya adalah Yesus sang putra hamba, Yesus adalah hamba. Waktu penulisan diperkirakan tahun 55 sampai 65. Jadi memang kebanyakan surat-surat Injil dan kitab dalam Perjanjian Baru itu kebanyakan ditulis sekitar tahun 60. Jadi kalau kita bilang sekitar tahun 60 sudah hampir bisa dikatakan tidak meleset. Jadi kalau ditanya, ini tahun berapa? Kalau kita bilang, ya sekitar tahun 60, ya biasanya sekitar segitulah ya. Kadang-kadang ada yang tahun seperti ini ditulis 55, ada yang tahun 65, ada yang tahun 70, ya. Dan biasanya yang agak lama, biasanya surat-surat Yohanes. Itu yang lebih lama, dia sekitar tahun 80 ya, 90 begitu. Kalau yang Yohanes ya, rata-rata semuanya sekitar tahun 60. Kecuali yang cukup awal adalah Galatia, kemudian Yakobus, ya itu lebih awal, sama 1 Tesalonika itu agak-agak awal sekitar tahun 50 something ya. Tempat diperkirakan di kota Roma. Ya, jadi waktu itu Markus menulisnya di kota Roma. Kata kunci adalah pelayanan, ya. Kristus di dalam Injil ini ya digambarkan sebagai pekerja yang ajaib. Kenapa begitu? Karena di dalam Injil Markus banyak sekali digambarkan, banyak sekali diceritakan tentang apa yang Yesus perbuat. Makanya kadang-kadang orang mengatakan Injil Markus itu berisi cerita tentang Jesus in action. Karena di dalam Injil Markus ini Yesus digambarkan sebagai orang yang sangat-sangat sibuk, banyak kegiatan, dan yang dia lakukan juga sangat-sangat luar biasa. Ya. Dia menyembuhkan dan lain sebagainya, mengajar. Jadi banyak action gitu ya. Jadi sering disebut Jesus in action ya. Latar belakang di antara keempat Injil, Injil Markus merupakan kisah yang paling singkat tentang permulaan Injil tentang Yesus. Ya, memang ya, Injil ini dibanding dengan Injil lain dia lebih pendek ya, cuma 16 pasal. Kalau Lukas itu 24 pasal. Kalau Matius berapa pasal?
28 pasal. Yohanes 21 pasal ya. Yohanes itu ada 21 pasal ya. Nah, jadi Markus itulah yang paling pendek suratnya. Ya, jadi dia hanya 16 pasal ya. Sekalipun nama penulis tidak disebut dalam kitab itu sendiri, berlaku bagi semua Injil. Dengan suara bulat gereja yang mula-mula memberi kesaksian bahwa Yohanes Markus adalah penulis Injil ini. Jadi zaman dulu memang orang tidak biasa menulis namanya pada kitab atau surat. Surat ya di awal biasanya ditulis, tapi kitab biasanya jarang. Tidak seperti sekarang, orang kalau nulis buku written by gitu ya, ditulis oleh gitu. Kalau dulu nggak biasa mereka menulis begitu. Ia dibesarkan di Yerusalem, maksudnya Markus dibesarkan di Yerusalem dan termasuk angkatan pertama orang Kristen. Markus memiliki kesempatan yang unik karena berhubungan dengan pelayanan 3 orang rasul PB, yaitu Paulus, Barnabas, dan Petrus. Jadi dia itu melayani bersama dengan Barnabas, pamannya, bersama dengan Paulus, dan terakhir bersama dengan Petrus. Tetapi juga kemudian dalam surat-surat Paulus kita juga mengetahui bahwa Markus berada dalam satu penjara bersama dengan Paulus. Artinya setelah perpisahan dalam perjalanan misi mereka, Markus kembali bergabung kepada Paulus ya. Jadi singkatnya Markus itu melayani bersama dengan 3 orang rasul ya. Menurut Papias sekitar 130 Masehi dan beberapa bapak gereja abad kedua, Markus memperoleh Injilnya dari hubungannya dengan Petrus. Ya, ini masuk akal juga karena Markus itu kan sebenarnya bukan saksi mata daripada peristiwa-peristiwa yang dialami ya, atau yang terjadi dengan Yesus. Jadi dari mana informasi Markus ini? Diperkirakan adalah dari Petrus ya. Jadi karena Markus bersama-sama dengan Petrus, maka yang ditulis oleh Markus adalah apa yang disaksikan oleh Petrus begitu. Jadi mereka sama-sama berada di Roma. Jadi Markus menulis untuk ya, atau sumbernya dari Petrus ya. Ia menulisnya di Roma untuk orang Romawi yang percaya. Sekalipun saat penulisan Injil ini tidak jelas, sebagian besar sarjana menetapkan tanggalnya sekitar tahun 50 sampai 60 Masehi. Mungkin Injil ini yang pertama-tama ditulis. Jadi kalau ditanya Injil mana yang pertama-tama ditulis, berdasarkan analisa daripada teksnya, berdasarkan analisa daripada struktur tulisannya, diperkirakan Injil Markus lah yang pertama ditulis. Jadi sebagian teori mengatakan bahwa Injil Matius dan Lukas dikembangkan dari bentuk ataupun kitab yang pertama itu dikembangkan lagi oleh Matius dan Lukas ya. Sedangkan Yohanes sendiri secara urutannya, secara strukturnya, bentuknya agak beda dengan Matius, Markus, dan Lukas. Makanya Matius, Markus, dan Lukas itu disebut dengan Injil sinoptik ya. Sinoptik. Jadi sin itu, kalau ada kata sin itu berarti bersama-sama gitu ya. Jadi mirip, mempunyai kemiripan antara Matius, Markus, dan Lukas. Tetapi kemiripan ataupun perbedaan tidak selalu mengatakan bahwa yang satu lebih benar daripada yang lain. Tetapi ini untuk mengatakan bahwa ketiganya itu saling melengkapi. Dan memang tidak ada salahnya kalau Matius itu mengembangkan dan juga Lukas mengembangkan. Kan lebih mudah gitu kan. Karena ceritanya sama tentang Yesus, hanya dikembangkan lagi. Misalnya
Dalam Injil Markus ini misalnya kita tidak melihat ada khotbah di bukit misalnya. Ada khotbah-khotbah Yesus secara lebih spesifik. Nah, Matius lebih tertarik mengumpulkan khotbah-khotbah Yesus. Makanya dalam Injil Matius itu ada banyak khotbah-khotbah Yesus, ya. Kemudian ada perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan Allah, itu lebih banyak dalam Matius misalnya. Sedangkan Lukas karena tujuan dia adalah kepada orang-orang yang bukan Yahudi, ya, lebih kepada orang-orang yang non Yahudi, maka kebanyakan tulisan-tulisan dia itu dia sesuaikan dengan audiensnya begitu. Contohnya kalau hal-hal yang sudah terbiasa untuk orang Yahudi tapi tidak terbiasa untuk orang yang non Yahudi, maka dia mencoba untuk mengartikannya buat mereka. Berbeda dengan Matius, karena audiensnya adalah orang Yahudi, maka dia tidak perlu lagi mengartikan. Misalnya perayaan-perayaan Yahudi, dia nggak perlu lagi jelaskan karena memang tujuan tulisannya adalah untuk orang Yahudi, gitu ya. Ya sama seperti kita, kalau kita orang Batak, kemudian kita sebutkan istilah Batak gitu. Kalau kita berbicara kepada orang yang bukan orang Batak kan kita perjelas, gitu kan. Tapi kalau kita bicara dengan orang Batak, ya kita nggak perlu perjelas. Misalnya kita bilang Dalian Natolu, ya kita bilang aja Dalian Natolu. Tapi kalau kita bicara dengan orang Jawa, orang Cina, ya kita mesti perjelas Dalian Natolu itu apa gitu. Ya begitulah kira-kira ya. Nah, Lukas memperjelas itu gitu. Markus memperjelas itu karena memang audiens mereka bukanlah orang Yahudi. Audiens Markus itu diperkirakan untuk orang Romawi karena dia juga berada di Roma, ya. Lukas lebih luas lagi, ya. Nanti kita bicara tentang Lukas dan Injil lainnya dalam kesempatan mendatang. Garis besar, ya. Garis besar ini memang yang dibuat oleh Alkipedia, ya, ada 4, 5, 6, 7 bagian. Tapi kita nanti akan punya garis besar yang kita buat sendiri, ya. Tujuannya kita buat garis besar ini adalah agar kita sendiri bisa memahami struktur atau susunan daripada kitab itu berdasarkan atas pembacaan kita, ya. Ini kan berdasarkan atas pembacaan daripada Alkipedia, tapi kita bisa bikin sendiri, ya, struktur susunannya, ya, penekanan-penekanannya begitu, ya. Jadi kita bisa buat sendiri, ya. Garis besarnya atau istilahnya itu kalau dalam studi Perjanjian Baru namanya reading notes. Jadi catatan pembacaan. Jadi kita nanti punya catatan pembacaan terhadap Injil Markus gitu, ya. Nah, kalau begini kan, kalau dibikin garis besar begini sebenarnya biasanya kita tidak hafal. Kenapa? Karena ini dibuat orang. Tapi kalau reading notes yang kita buat sendiri berdasarkan hasil pembacaan kita, biasanya kita ingat, hafal kita, ya. Tujuan daripada Injil Markus ini ditulis pada tahun 60-an Masehi. Orang percaya diperlakukan secara kejam oleh masyarakat dan banyak diantaranya disiksa bahkan dibunuh di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Menurut tradisi di antara para syahid Kristen di Roma itu terdapat Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Jadi di Roma itu ada Rasul Petrus dan Rasul Paulus, ya. Selaku salah seorang pimpinan gereja di Roma, Yohanes Markus digerakkan oleh Roh Kudus untuk menulis Injil ini sebagai suatu antisipasi yang bersifat nubuat atau tanggapan penggembalaan terhadap masa penganiayaan ini. Artinya, ya, ini Petrus kan udah mau mati, ya kan. Alangkah baiknya kalau cerita tentang Yesus bisa dicatat oleh Markus melalui Petrus, kan gitu. Jadi ini semacam antisipasi. Jangan nanti Petrusnya udah mati nggak ada catatan, istilahnya nggak ada tulisan yang dihasilkan dari interview dia mungkin dengan Petrus gitu, ya, maka dia tuliskan itu. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya orang lain juga bisa tahu.
Jadi kita sangat-sangat percaya, sangat-sangat yakin dengan tulisan-tulisan dalam Alkitab ini karena memang kebiasaan orang Yahudi itu adalah membaca, menulis, mencatat, mengulang. Jadi transmisi pengajaran-pengajaran itu sangat luar biasa sejak dahulu. Jadi bukan saja orang Yunani yang suka nulis, orang Yahudi juga suka nulis, gitu. Jadi kalau orang Yahudi itu memang cara pembelajarannya itu mereka biasanya duduk di dekat kaki para rabi, lalu kemudian mereka mengulang secara verbal. Kemudian setelah mereka mempunyai usia dan keahlian yang cukup, maka mereka kemudian menulis, menyalin, itu mereka, kelebihan mereka di situ. Makanya Alkitab kita luar biasa. Alkitab kita ini mempunyai banyak kopian. Walaupun zaman dulu belum ada fotokopi, tapi surat-surat perjanjian baru itu banyak sekali kopinya. Ada 5.000 yang utuh. Kalau tidak utuh, tambah yang agak rusak-rusak, sobek-sobek, ya diperkirakan itu sampai mencapai 20.000. Zaman dulu. Ya, zaman dulu bisa sampai 20.000 kopi, itu luar biasa. Ya. Dan bahkan kalau kita belakangan kita tahu sekitar tahun 1940 sekian, 1948 dan sekitar segitu ada banyak penemuan-penemuan di gua-gua Qumran, di mana di situ ada banyak orang-orang Eseni, ya orang-orang Eseni itu juga orang Yahudi. Mereka juga menyalin kitab-kitab perjanjian lama dan masih utuh. Luar biasa. Jadi cara mereka menjaga agar tulisan-tulisan itu awet, dia itu mereka itu punya yang namanya tabung. Tabungnya ada tutupnya. Ada tutupnya. Kemudian gulungan-gulungan itu dimasukkan ke tabung. Jadi ribuan tahun naskah-naskah itu tetap awet dan ditemukan pada sekitar tahun 1948 ya, persis mendekati hari kemerdekaan Israel. Dan tempatnya bukan hanya satu gua tapi ada banyak gua karena orang Esen itu mereka hidup berkoloni-koloni di berbagai tempat jauh dari perkotaan. Ya, itu orang Yahudi memang luar biasa soal baca tulis, soal transmisi. Jadi tidak heran kenapa Markus pengen tulis Injilnya dan pengen tahu dari Petrus. Sangat meyakinkan sekali kitab kita. Amin. Nah, kemudian tema-tema kunci mukjizat Yesus. Nanti di dalam Injil Markus kita akan menemukan banyak tentang mukjizat Yesus. Buatlah daftar mujizat yang dicatat dalam Injil Markus. Bandingkanlah daftar ini dengan jumlah perumpamaan yang ditulis dalam Injil Markus. Mengapa Markus sangat menekankan mukjizat Yesus? Mengapa Yesus melakukan mukjizat? Coba temukan paling sedikit 3 alasan yang jelas. Nanti memang kalau kita membaca Injil Markus kita akan lihat Yesus banyak sekali menyembuhkan orang, melakukan mukjizat dan lain sebagainya. Ya, jadi sepertinya Markus ingin mengatakan bahwa Yesus itu penuh dengan kuasa, ya. Dia melakukan banyak mukjizat. Karena audiens dia adalah orang Romawi, jadi dia pengen kasih tahu sama orang Romawi, ini Yesus ini luar biasa. Dia dahsyat, dia melakukan banyak mukjizat yang kalian tidak bisa. Kira-kira mungkin begitu. Dia, karena kan orang Romawi kan senang dengan kekuatan, kuasa, ya, militer, tentara, perang kan gitu, identiknya Romawi itu. Jadi dia mau kasih tahu Yesus itu hebat, nah gitu ya. Kemudian yang kedua, tema-tema kunci yang kedua, tanggapan orang banyak. Carilah ayat-ayat yang merupakan komentar Markus tentang kekaguman orang banyak ketika mereka menyaksikan mukjizat Yesus, ya. Jadi misalnya Markus 1 ayat 27, 2 ayat 12, 4 ayat 41, 5 ayat 15, 6 ayat 50 dan seterusnya. Jadi banyak orang yang kagum, ya.
Tulislah berbagai reaksi orang banyak dan jelaskan mengapa mereka memberikan reaksi yang berbeda-beda. Jadi ada banyak reaksi juga ya. Nanti yang paling menarik juga reaksi murid-muridnya kita perhatikan. Jadi kalau kita perhatikan itu ada reaksi yang konsisten tentang murid-murid Yesus itu dalam Injil Markus. Konsisten. Sampai akhir nanti akan ada progres daripada reaksi murid-murid. Tapi kalau kita baca itu lucu reaksi murid-murid itu. Nah itu nanti kita perhatikan. Saya nggak mau kasih tahu dulu, nanti kita baca sendiri ya. Kemudian sebutan istimewa bagi Yesus. Telitilah dalam Injil Markus dan catatlah sebutan-sebutan istimewa bagi Yesus yang dicatat oleh Markus. Berapa kali ia menggunakan sebutan anak, anakku, anak Allah, anak manusia. Siapa yang menggunakan sebutan anak manusia? Mengapa? Pelajarilah Daniel 7 ayat 13-28 dengan seksama. Pelajarilah ya. Ya. Dan Markus, apa maksudnya? Mungkin dia maksud pelajarilah Daniel 7. Karena di dalam Daniel 7 nanti kita akan lihat ada tentang anak manusia. Dan itu menjadi perdebatan dari para sarjana teolog tentang apakah itu mengacu kepada Yesus atau tidak ya. Dan sampai sekarang sepertinya belum selesai debatnya. Tapi buat saya itu mungkin saja dia di-apply kembali gitu. Jadi contohnya tentang antikris. Kenapa antikris itu bisa lebih dari satu? Karena dia bisa di-reapply gitu. Artinya ada kebiasaan orang Yahudi itu yang suka me-reapply gitu. Mengaplikasi kembali, menerapkan kembali frasa-frasa ya, nama-nama pada periode yang berbeda gitu. Misalnya dibilang antikris, ya maksudnya bukan berarti ini satu gitu maksudnya, tapi antikris ini maksudnya adalah dia mau menggambarkan tentang kejahatannya, menggambarkan aspek-aspek dari antikris itu, sifat-sifat karakteristiknya daripada antikris itu. Jadi dia reapply gitu. Ya, tapi itu nantilah kita pelajari lebih jauh ya. Memang agak mirip kalau kita baca nanti Daniel pasal 7 ayat 12 sampai 13 kalau saya tidak salah ya. Nanti kita bisa baca lebih jauh tentang hal itu. Kemudian yang keempat, kuasa Yesus. Pelajarilah dengan seksama semua pasal yang menunjuk pada kuasa Yesus ya. Markus 1 ayat 22, 127, 2 ayat 10, 3 ayat 15, 6 ayat 7, 11 ayat 27 sampai 33 dan Markus 13 ayat 34. Perhatikan secara khusus acuan terakhir ini sama seperti seorang yang bepergian. Ia meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Ungkapan terakhir ini berarti memberikan kuasa kepada hamba-hambanya. Ya, tentang kuasa Yesus. Tentunya karena Yesus melakukan mujizat, ya tentunya juga berkaitan dengan kuasa ya. Nah, kemudian survei. Dalam suatu kisah yang bergerak dengan cepat, Markus memperkenalkan Yesus sebagai putra Allah dan Mesias, hamba yang menderita. Titik yang menentukan dalam kitab ini adalah episode di Kaisarea Filipi yang disusul oleh peristiwa pemuliaan Yesus. Ketika identitas dan misi penderitaan Yesus yang dinyatakan dengan jelas kepada ke-12 muridnya. Jadi peristiwa di Kaisarea Filipi ini peristiwa yang penting yang perlu kita ingat. Di situ ada satu peristiwa di mana Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian saya ini siapa? Gitu ya. Ada bilang Yeremia, ada bilang Yohanes Pembaptis, ada bilang ini, ada bilang Elia dan lain sebagainya. Lalu ketika itu siapa yang menjawab dengan tepat? Kalian ingat ceritanya? Siapa yang menjawab dengan tepat? Petrus. Ya, itu ada peristiwa di Kaisarea Filipi yang kita tidak boleh lupa. Kita harus ingat itu. Itu ada satu momentum di mana murid-muridnya baru mengerti, ya.
Makanya saya bilang nanti sebelum itu kita melihat mereka itu reaksinya agak lucu ya, dalam tanda petik ya. Nah, semenjak dari kasih karunia Filipi itu mulai ada progres mengenai pandangan murid-murid terhadap dia ya. Tapi sebelumnya nanti kita perhatikan ya pandangan murid-murid terhadap dia. Bagian pertama kitab Injil ini memusatkan perhatian terutama pada mukjizat luar biasa yang dilakukan Yesus dan pada kuasanya atas penyakit dan setan-setan sebagai tanda bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Akan tetapi di Kaisarea Filipi itu Yesus memberitahukan dengan terus terang kepada para murid bahwa dia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Nanti kalau kita lihat di dalam Injil Markus itu kita bisa lihat ada satu yang memang ditekankan di dalam Injil Markus itu ya. Jadi kita ada satu hal yang dari beberapa hal ada satu juga yang tidak kalah penting, bahkan bisa dikatakan termasuk bagian yang sangat penting ya, yang terpenting di dalam Injil Markus itu berkaitan dengan penderitaan Yesus ya. Kemudian ya kita lanjutkan ya. Namun setelah mereka menderita karena dia, maka Allah akan menyatakan bahwa tadi saya baca di mana ya? Banyak ayat dalam kitab ini menyebut penderitaan sebagai harga kemuritan. Namun setelah mereka menderita karena dia, maka Allah akan menyatakan bahwa ia berkenan kepada mereka sebagaimana ditunjukkan dalam kebangkitan Yesus. Ciri-ciri khas, 4 ciri utama menandai Injil Markus. 1, Injil ini penuh kegiatan yang lebih menekankan apa yang dilakukan oleh Yesus ya. Dan seterusnya. 2, Injil ini khususnya untuk orang Romawi serta menjelaskan adat istiadat Yahudi. Ya, ini seperti yang saya katakan tadi bahwa karena ini ditujukan kepada orang Romawi maka dia perlu memperjelas ya. Ketiga, Injil ini bernada mendesak, dimulai dengan tiba-tiba dan bergerak dengan cepat dari episode yang satu ke episode yang lain dengan menggunakan 42 kali kata keterangan Yunani yang diterjemahkan dengan seketika itu juga. Jadi ada banyak katanya. Ada banyak frase yang seperti itu. Seketika itu juga, seketika itu juga, sampai 42 kali. Ya. Memang orang Yahudi itu, buat orang Yahudi mengulang-ulang itu bukan sesuatu masalah. Contoh kalau kalian membaca nanti dalam teks asli, mereka suka dalam bahasanya itu dan. Setelah itu kalimatnya lagi dan. Gitu ya. Saya kan pernah ikut belajar bahasa Ibrani dan gitu. Lanjut lagi kalimat selanjutnya dan. Ya. Jadi buat mereka mengulang itu nggak ada masalah ya. Seperti yang poin ketiga ini ya, dikatakan seketika itu juga. Yesus begini, lalu seketika itu juga ya, dalam 16 pasal ada 42 kali yang seperti itu ya. Yang keempat, Injil ini ditulis dengan hidup seraya menggambarkan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus dengan ringkas dan tepat, dengan gamblang dan dengan keahlian dari seorang pujangga. Jadi Injil Markus ini ringkas ya, tetapi secara bentuk ini berdasarkan penelitian dari seorang penulis ya. Namanya kalau saya nggak salah Helen siapa gitu. Helen. Seorang penulis, peneliti ya. Dia menulis The First Biography of Jesus. Dia menjelaskan tentang Markus bahwa bentuk daripada Injil Markus ini sama dengan bentuk biografi-biografi orang-orang Yunani dan orang-orang Romawi pada abad pertama. Jadi diperkirakan bahwa Markus ini seorang yang terpelajar dan mengikuti pelajaran Yunani itu sampai tingkat 2. Jadi dulu orang Yunani itu belajar sampai tingkat 3. Jadi orang Yunani itu belajar sampai tingkat 3. Tingkat 3 itu sudah cakap, sudah ahli dalam retorika. Retorika itu semacam
bagaimana mereka berbicara, berkhotbah, ya, berkomunikasi publik, ya begitu ya. Nah, Markus ini kira-kira diperkirakan berdasarkan hasil tulisannya keahlian dia mencapai tingkat 2. Jadi berdasarkan hasil penelitian daripada penulis The First Biography of Jesus, ya. Jadi makanya semenjak abad ke 20 abad 20 kalau saya tidak salah, 20 atau 21, abad 21. Abad ke-20 setelah penemuan-penemuan yang mengatakan bahwa Injil Markus dan kitab-kitab Injil itu sesuai dengan biografi-biografi Yunani dan Romawi, maka pembelajaran Alkitab, studi-studi Alkitab, studi-studi teologi mulai dimasukkan di dalam kategori ataupun tingkatan ataupun level yang sama dengan studi-studi ilmu sosial lainnya seperti antropologi, ya, seperti sosiologi dan lain sebagainya. Dan dulu secara akademik orang tidak menerima sebenarnya genre atau jenis tulisan yang disebut dengan gospel, karena gospel itu sebenarnya tidak masuk dalam genre atau kategori penulisan umum atau sekuler. Jadi buat mereka genrenya nggak jelas. Tapi setelah ditemukan bahwa bentuk Injil Markus ini sama dengan biografi Yunani dan Romawi di era terdahulu, maka kemudian Injil Markus dan Injil-Injil yang lain itu disebut sebagai atau dikategorikan ke dalam genre biografi. Makanya di Amerika dan Inggris studi-studi Alkitab dan teologi mereka sudah masuk dalam universitas, ya, sudah masuk dalam universitas, dan ya sama saja dengan studi-studi ilmu sosial yang lainnya, sejarah dan lain sebagainya, sastra dan lain sebagainya, itu sudah sama, ya. Dan di Indonesia juga sekolah-sekolah tinggi teologi tertentu juga sudah sama seperti sekolah tinggi umum. Misalnya sekolah-sekolah yang ada kata filsafat di dalam nama sekolahnya, misalnya STF. Jadi sekolah tinggi teologi STTF. Jadi sekolah tinggi teologi dan filsafat gitu. Itu biasanya sudah masuk kategori sekolah tinggi yang sama dengan sekolah tinggi yang lain gitu. Jadi bukan terpisah lagi seolah menjadi satu sekolah yang yang tidak cukup ilmiah gitu, tapi cukup ilmiah, ya. Karena di dalam bidang teologi kita juga belajar tentang bagaimana menginterpretasi, itu kan juga dipelajari juga dalam ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu komunikasi juga belajar tentang interpretasi. Nah, ilmu-ilmu teologi yang terbaru mempelajari juga tentang itu, hermeneutika, interpretasi, analisa teks dan lain sebagainya. Itu sama, sudah seperti sastra gitu. Jadi kritik-kritik narasi, ya, kritik-kritik naratif itu yang dilakukan oleh sekolah-sekolah teologi sudah sama dengan kritik-kritik naratif dengan ilmu-ilmu sastra. Bedanya di dalam ilmu Alkitab dan teologi kita ada yang disebut dengan refleksi. Jadi mahasiswanya merefleksikan apa yang dipelajari. Kalau dalam ilmu-ilmu sastra mereka nggak ada refleksi. Bedanya di situ. Jadi kalau kita kan pelajarin, kemudian kita ada refleksi. Apa yang kita pelajarin sesuai kehidupan, berkaitan dengan kehidupan kita. Kalau kita mempelajari ilmu sastra nggak ada begitu. Jadi kritik-kritik naratif itu nggak ada begitu. Bedanya di situ. Oke, itu kira-kira yang bisa saya bagikan, ya. Itu kira-kira yang bisa saya bagikan. Saya sebenarnya ingin supaya kita mengerjakan garis besar, ya, ataupun
reading notes-nya, ya, catatan pembacaan kita, tapi kayaknya bakal lebih seru kalau kita mundurkan itu ke minggu depan ya. Bagaimana kira-kira? Kita masih ada sekitar 45 menit lagi. Ya. Tapi saya kasih gambaran besarnya ya sebelum kita kerjakan. Saya kasih gambaran besarnya. Jadi gambaran besarnya itu di dalam Injil Markus, kita akan perhatikan nanti supaya kita lebih gampang ya. Kita akan perhatikan nanti dalam Injil Markus itu dia memusatkan, dia berfokus pada kematian Yesus pertama. Kemudian kedua, nanti kalau kalian perhatikan, kalian akan baca murid-muridnya dari awal nggak ngerti tentang dia. Bingung, tidak ngerti, ragu, itu digambarkan mulai dari awal. Ya. Makanya di dalam Injil Markus ada digambarkan tentang orang buta yang nantinya waktu dia mau melihat juga nggak bisa langsung ngelihat, kabur-kabur dulu. Itu seperti menggambarkan tentang murid Yesus ini, yang ngelihatnya kabur-kabur dulu, baru jelas kemudian. Nanti kita akan lihat itu. Kemudian yang ditekankan juga nanti dalam Injil Markus adalah bahwa Markus itu mencatat bahwa Yesus sering menyebut dirinya sebagai anak manusia. Itu, ya. Jadi tentang penderitaan Yesus, kematian Yesus. Kemudian satu lagi yang sering ditekankan di situ, ya selain tadi saya katakan tentang action daripada Yesus, perbuatan-perbuatan yang dia lakukan, yang sering juga diceritakan di situ nanti adalah tentang pertentangan yang dilakukan oleh orang-orang pemimpin-pemimpin Yahudi. Nanti kita akan temukan itu mulai dari awal sampai akhir, itu konsisten dia sebutkan. Nah, baik, saya sudah membantu kita supaya lebih cepat ya, supaya kita lebih cepat untuk membuat reading notes-nya atau semacam garis besarnya. Saya coba tuliskan, nanti Elena akan membantu kita untuk menuliskan hasil daripada rangkuman, hasil daripada pembacaan kita ya. Oke, nah sekarang saya akan tuliskan ya ayat-ayat yang kita akan, pasal-pasal yang akan kita baca. Oke, ini dia ya. Markus, oke. Pasal 1 ayat 1 sampai 15. Kemudian 1 ayat 16 sampai 8 ayat 26 ya. Kemudian 1 ayat 16 sampai 3 ayat 12. Kemudian 3 ayat 13 sampai 6 ayat 6. Kemudian 6 ayat 7 sampai 8 ayat 26. Kemudian 8 ayat 27 sampai 15 ayat 41. Kemudian 8 ayat 27 sampai 10 ayat 52. Ini rinciannya ya. Kemudian 11 ayat 1 sampai 13 ayat 37. 14 ayat 1 sampai 15 ayat 41. Kemudian 16 ayat 1 sampai 8. Jadi ada 4 bagian besar. 4 bagian besar, kemudian ada rinciannya di sini. Ya, untuk pasal 1 sampai 8 ada rincian, pasal 8 sampai 15 ada rinciannya. Jadi terbagi atas 4 bagian besar. Nah, mungkin Elena bisa standby di situ. Kita coba menemukan ya apa kira-kira yang yang ditekankan oleh penulis ya.
ayat 1 sampai ayat 1 sampai pasal 1 ayat 1 sampai 15 apa kira-kira? Ya, coba kita lihat apa kira-kira di situ. Apa kira-kira yang ditekankan oleh penulis? Tentang apa? Bertobatlah. Oke, itu yang dikatakan oleh si Yohanes Pembaptis ya. Nah, tetapi kira-kira apa kalimatnya yang cocok kita tuliskan di situ? Pasal 1 ayat 1 sampai 15. Yohanes Pembaptis, oke. Yohanes Pembaptis mempersiapkan gitu kali ya. Tapi jangan tulis dulu ya, C. Kita sepakat dulu baru nanti C tulis ya. Yohanes Pembaptis memang benar ada di situ tentang Yohanes Pembaptis, apalagi? Persiapan? Oke. Nah, coba kita lihat ini secara koheren, secara unified, semuanya isinya menyatu tentang pelayanan Yesus kan? Gitu kan? Nah, bagaimana supaya pelayanan Yesus itu frasenya ada di dalam kalimatnya? Persiapan? Ya, persiapan pelayanan Yesus. Oke? Nah, coba tulis ya. Memang ada Yohanes Pembaptis, tapi itu kan sudah masuk dalam situ. Ada Yohanes Pembaptis ada dalam persiapannya itu, ya. Oke, kemudian pasal 1 ayat 16. Kalau mau dibuat panjang sih bisa panjang sebenarnya, bisa persiapan dan awal pemberitaan Injil oleh Yesus sebagai anak Allah sebagaimana dibuatkan oleh kitab Yesaya. Panjang tapi ya pendek aja, persiapan pelayanan Yesus sudah. Kemudian pasal 1 ayat 16 sampai 8 ayat 26. Nah, mungkin akan lebih bagus kalau kita mulai dari rinciannya kayaknya ya. 1 ayat 16 sampai 3 ayat 12. Apa kira-kira? 1 ayat 16 sampai 3 ayat 12 tentang apa? Yesus memanggil murid-murid pertama. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Pelayanan Yesus ya. Benar, di situ memang ada memanggil murid-murid yang pertama, benar. Tetapi pelayanan Yesus yang Yesus memulai pelayanannya juga benar. Nah, bagaimana agar kita bisa mengcombine itu menjadi satu kalimat setidaknya? Pasal 3 sampai pasal 3. Ya. Itu kan banyak tentang mujizat kan? Betul. Tetapi juga ada tentang pemanggilan murid-murid. Jadi bagaimana kita menggabungkan itu dua komponen itu? Yesus memulai pelayanannya dan memilih murid-murid. Benar. Benar. Tapi kalau kita lihat sampai pasal yang ketiga,
Ya. Pasal yang ketiga ayat 12. Ya. Ada murid-murid Lewi juga ada ikut ya. Penginjilan dan pelayanan Yesus Bang. Karena kan di komando itu kan menginjilkan. Penginjilan dan pelayanan Yesus. Penginjilan dan pelayanan Yesus. Kalau saya melihatnya ada beberapa hal, memang benar ada murid-murid dipanggil, ada juga dia banyak mengadakan mujizat. Ada dua komponen itu. Walaupun murid-muridnya yang seperti saya bilang tadi belum lengkap semua ya. Ada juga mengadakan mujizat, ada kemudian memanggil murid-muridnya. Kemudian ada juga sudah mulai ada yang menentang itu kalau saya lihat. Sebentar. Sudah mulai ada ya? 3 komponen itu. Yesus sudah mulai panggil murid-muridnya. Tahap pertama, dia mulai mengadakan mujizat. Tahap pertama. Dan ayat keberapa kok ditentang itu kok? Pasal 2 ya? Nah, sudah mulai mengalami pertentangan dari orang-orang Farisi. Berarti tulis saja pasal 1 ayat 16 sampai 3 ayat 12, tulis saja di situ pemanggilan murid-murid Yesus tahap pertama atau panggilan terhadap murid-murid Yesus, kemudian mujizat Yesus, kemudian pertentangan. Ya. Oke. Berarti bikin di situ pemanggilan murid-murid Yesus. Gampang kan? Murid-murid Yesus, koma atau ya kemudian koma pelayanan Yesus. Pelayanan sudah termasuk mujizat dan pengajaran lah ya. Pelayanan Yesus, koma dan pertentangan terhadap Yesus tahap pertama. Gitu ya. Tahap pertama. Ya. Karena kayaknya ini akan konsisten ini. Ya, tahap awal atau tahap pertama bolehlah. Pertentangan terhadap Yesus tahap awal boleh. Jadi dalam 3 pasal pertama saja sudah ada 3 hal ini ya. Oke, pasal 3 ayat 13 sampai 6 pasal 6 ayat 6. Pasal 3 ayat ya sampai 6 ayat 6. Sama, pertentangan sudah mulai ada juga, pemanggilan murid-muridnya juga ada. Ya, perumpamaan yaitu termasuk pelayanan karena pengajaran ya. Hah? Sudah lengkap? Murid-muridnya sudah lengkap, benar. Pasal 4, pasal 5 masih juga mujizat. Ya. Penolakan juga ada. Jadi CC tulis pemanggilan murid-murid Yesus. Pemanggilan murid-murid Yesus, pelayanan Yesus dan pertentangan terhadap Yesus. Tahap kedua. Itu. Karena pertentangannya juga makin kencang kalau kita lihat. Dan ini akan terus ini sampai Yesus mati. Jadi dia itu jelas fokusnya. Dia akan bicara pertentangan itu dari awal sampai akhir sampai Yesus mati. Dan dia akan juga bicara tentang
murid itu yang nggak ngerti sampai akhir ngerti. Jadi gitu, konsisten dan progresif. Dan juga tentang kematian Yesus, sampai akhirnya apa yang dikatakan Yesus itu terrealisasi, gitu. Jadi simple. Dan terus konsisten dia melakukan hal-hal mujizat-mujizat. Jadi cukup simpel Markus itu untuk memahaminya. Dan nanti kita juga akan lihat bagaimana murid-murid itu dipanggil kemudian dilatih. Itu juga konsisten di dalam Injil Markus. Pasal 6 ayat 7 sampai 8 sampai pasal 8 ayat 26. 6 ayat 7. Ia memanggil ke-12 murid itu, ya. Nah, di sini dia sudah mulai mengutus. Lihat ya, progres. Ya, progres terjadi. Sebenarnya bagus banget, simple banget, dan susunannya bagus banget. Kelihatan dia orangnya progresif gitu. Pasal 6 ayat 7 dia mulai mengutus. Kalau ini tadi memanggil, sekarang sudah mengutus. Menarik ya. Berarti pada pasal 6 ayat 7 dia sudah mulai bicara tentang pengutusan. Lihat ya, progresif. Kemudian apa lagi? Selanjutnya Yohanes Pembaptis ada dibunuh, ya. Selanjutnya mujizat tetap jalan, ya. Pertentangan lagi, iya, pasal 7 ada pertentangan lagi, ya. Pasal 7, pasal 8 sampai 26 bikin mujizat lagi, ya, memberi makan pada 4.000 orang. Kemudian sampai ayat 26 juga pertentangan lagi, sih. Dan ini akan terus ini konsisten. Berarti di sini pasal 6 ayat 7 sampai 8 ayat 26 pengutusan murid-murid Yesus, ya. Pengutusan murid-murid Yesus. Koma. Gitu kan? Iya. Pelayanan Yesus. Kalau yang pemanggilan tadi sudah progresnya sudah mengutus ini tahap ini kan. Kemudian pelayanan Yesus dan pertentangan terhadap Yesus. Ya, tahap 3 atau berlanjut boleh juga, ya. Sih? Ya kan? Berarti poin besarnya mau bikin tahap ketiga juga boleh lah. Nah, berarti yang ayat yang di atasnya, ya, di situ benar. Berarti di situ pemanggilan dan pengutusan murid-murid Yesus. Sih? Ya kan? Pemanggilan dan pengutusan murid-murid Yesus, pelayanan Yesus, dan pertentangan terhadap Yesus. Hebat kita ini semuanya, ya. Pemanggilan murid-murid Yesus. Oh, dan pengutusan. Pemanggilan dan atau dikasih tambahan gitu, dikasih di tengahnya gitu, C, enggak apa-apa. Dan C mah perfeksionis, enggak mau dia kalau coret-coret dia enggak suka. Pemanggilan
Untung bukan saya yang nulis, kalau enggak saya udah coret-coret. Dan pengutusan murid-murid Yesus. Hah? Ya. Pelayanan Yesus dan pertentangan terhadap Yesus. Udah mau selesai nih, tinggal setengah lagi, ya kan? Oke, sekarang kita membahas bagian selanjutnya, pasal 8 ayat 27 sampai 15 ayat 41. Kita mulai dari rinciannya dulu. Pasal 8 ayat 27 sampai pasal 10 ayat 52. Pasal 8 ayat 27 sampai 10 ayat 52. Nah, di sini Petrus sudah mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias ya di Kaisaria Filipi. Kemudian selanjutnya Yesus sudah mulai memberitahukan tentang penderitaannya. Kemudian pasal 9 Yesus dimuliakan di atas gunung. Ya. Kemudian ya mujizat tetap jalan, tetap dilakukan. Kemudian penderitaannya juga diberitahukan. Yang kedua, kemudian murid-muridnya ribut ya tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Ya, Yesus tetap terus mengajar. Ya, Yesus tetap mengajar, pertentangan tetap ada. Kemudian ayat sampai ayat 52 Yesus tetap mengajar, tetap melayani. Kemudian Yesus memberitahukan tentang penderitaannya. Mujizat tetap dilakukan ya. Jadi apa cocoknya? Yesus mulai memberitahukan tentang penderitaannya di situ. Ya. Pengajaran tetap dilakukan ya. Mujizat tetap dilakukan. Dan murid-muridnya sudah mulai semakin mengerti. Pada ayat 27 dikatakan bahwa ya pada ayat 27 sampai 30 ya dikatakan bahwa Petrus mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Ya. Tapi kalau di ayat-ayat sebelumnya sebenarnya mereka itu murid-muridnya banyak yang masih bingung, ragu begitu ya. Sebentar. Contohnya misalnya ya pasal 6 ayat 51 kalau kalian perhatikan. Ya di situ dikatakan murid-muridnya itu sangat tercengang dan bingung ya.
Ya, kemudian dikatakan lagi pada pasal 4 ayat 40, murid-muridnya takut, ya. Ayat 4 ayat 40, 4 ayat 41, mereka takut, ya. Pasal 5 ayat 15, takut, ya. Jadi banyak kali mereka takut, bingung gitu. Ketakutan. Ya. Tapi pada ayat 16 mereka dikatakan juga mereka tidak mengerti, ya. Sebentar ya. Pada pasal 9 misalnya, pasal 9 ayat 32, mereka tidak mengerti. Pasal 9 ayat 32, coba ada satu yang bisa baca, coba. Markus 9 ayat 32. Jadi walaupun Yesus sudah memberitahukan tentang kematiannya, mereka nggak ngerti. Coba. Markus 9 ayat 32. Betul. Yesus sudah kasih tahu penderitaannya yang kedua, tapi mereka tidak ngerti, namun segan menanyakan kepadanya. Itu. Jadi begitu banyak sekali di dalam Injil Markus tentang murid-muridnya yang tidak mengerti. Ya. Gitu. Jadi itu akan sering diulangi. Jadi mungkin pasal 8 ayat 27 mendingan kita fokus tentang pemberitaan mengenai kematian Yesus. Ya. Berarti pasal 8 ayat 27 sampai 10 ayat 52 apa kita katakan? Pemberitahuan mengenai penderitaan Mesias. Ya, lanjut ya. Yang pertama kan ada pertama berarti Gimana? kan penderitaannya kan ada dalam penderitaan pertama kedua ketiga. Ya, betul. Pemberitahuan mengenai penderitaan Yesus yang pertama, kemudian dan kedua, pemberitahuan mengenai penderitaan Yesus yang pertama dan kedua, pemberitahuan mengenai penderitaan Yesus yang pertama dan kedua, begitu? Ada tambahan lagi? Pemberitahuan mengenai penderitaan Yesus pertama dan kedua di tengah pelayanan Yesus, gitu aja barangkali ya. Di tengah pelayanan Yesus, gitu aja. Karena dia kan sambil mengajar, dia sambil melayani kan gitu. Sorry C. Mengenai penderitaan Yesus pertama kepada murid-muridnya di tengah pelayanan Yesus gitu kan. Karena artinya pelayanan dia kan masih tetap jalan. Gitu. Kepada murid-muridnya di tengah pelayanan Yesus. Itu aja yang kita fokuskan. Tapi kita sudah tahu juga pada saat itu Petrus
sudah mengatakan dia Mesias, murid-muridnya sudah mulai ya masih nggak ngerti, tapi ya sudah mulai tahu, setidaknya dia sudah tahu bahwa Yesus itu Mesias gitu kan. Sebelumnya kan nggak tahu gitu. Kemudian pada pasal selanjutnya, pada tahap selanjutnya apa? Pada pasal 11 ayat 1 sampai 13 ayat 37, apa itu kira-kira? Pasal 11 ayat 1 sampai 13 ayat 37. Sampai pasal 13 ayat 37. Di situ Yesus mulai masuk ke Yerusalem ya. Dia mulai datang ke Yerusalem ya, dan akan dikatakan di situ diulu-ulukan. Ya, kemudian Yesus menyucikan bait Allah. Kemudian pertentangannya tetap berlanjut juga pada pasal 11 ayat 27. Kemudian ayat berapa itu? Pasal 13 tentang akhir zaman. Pasal 13 ayat 37 tentang sampai 37 tentang akhir zaman. Mungkin bahasanya supaya lebih mudah diingat, bahasanya tetap berkaitan dengan Yesus. Mungkin lebih baik kita berbicara tentang kedatangan anak manusia, tentang kedatangan Yesus kan. Berarti pasal 11 ayat 1 tentang Yesus masuk ke Yerusalem. Yesus masuk pelayanan. Pelayanan Yesus di Yerusalem. Kemudian ya, pelayanan Yesus, kedatangan yang kedua kali. Kemudian saya memperhatikan juga di situ pertentangannya semakin hebat terhadap Yesus. Saya melihat dia tuh progresif terus tentang itu. Jadi mungkin pasal 11 ayat 1 sampai pasal 13 ayat 37 apa bahasanya? Pelayanan Yesus di Yerusalem dan pertentangan yang semakin kuat terhadap Yesus. Kemudian dia nggak ada bilang lagi ya tentang itu ya, tentang penderitaannya. Nggak ada lagi ya? Dia nggak ada, kayaknya di tahap selanjutnya ya. Oke, berarti C di sini pasal 11 ayat 1 sampai pasal 13 ayat 37 adalah pelayanan Yesus di Yerusalem, supaya dia kalimatnya konsisten ya. Pelayanan Yesus di Yerusalem dan pengajaran tentang kemudian pengajaran tentang kedatangan Yesus yang kedua. Pelayanan Yesus di Yerusalem, pengajaran tentang Yesus yang kedua, dan pertentangan yang semakin
hebat terhadap Yesus. Begitu kan? Sudah hampir selesai. Dan pertentangan yang semakin hebat terhadap Yesus. Jadi itu konsisten pertentangannya dari awal sampai akhir. Ya. Kemudian tentang murid-muridnya juga konsisten dan progresif, dipanggil, diutus, dan semakin paham mereka. Sekarang pasal 14 ayat 1 sampai 15 ayat 41. Nah, lebih kuat lagi pertentangannya. Sudah mulai ada rencana untuk membunuh Yesus, ya kan? Perjamuan malam, Petrus menyangkal Yesus di Taman Getsemani. Yesus ditangkap, Yesus dihadapkan mahkamah agama, Petrus menyangkal Yesus. Yesus di hadapan Pilatus, Yesus diolok-olokkan sampai 41. Sudah sampai penyaliban ya. Yesus mati. Ayat 41, Yesus mati. Berarti ini penderitaan dan kematian Yesus ya. Ya. Iya. Betul. Jadi di sini berarti mulai dari awal itu berarti penangkapan, penganiayaan, penderitaan. Kita ringkas saja mungkin ya. Penderitaan Yesus gitu ya, dan kematiannya. Cece bisa bikin situ penangkapan, pengadilan, penangkapan, penganiayaan, pengkhianatan juga ya. Ya. Ya, mulai dari penangkapan dulu deh. Penangkapan. Ya, sampai seterusnya ya. Penangkapan, kemudian pengadilan, penganiayaan. Kita udah ngerti lah kira-kira itu ya. Penganiayaan, pengkhianatan, lengkap semuanya itu. Itu sudah termasuk penderitaan sama ya, dan kematian ya sama ya. Kemudian setelah itu penderitaan dan kematian Yesus, sip. Berarti pasal 8 ini topik yang lebih utamanya pasal 8 ayat 27 sampai 15 ayat 41 apa dong? Itu apa dong?
Bisa dibikin singkat aja. Pemberitahuan dan realisasi kematian Yesus. Dah. Pemberitahuan dan realisasi kematian Yesus. Dah. Sama itu kan? Dia beritahukan, kemudian itu terrealisasi kan gitu. Jadi gampang kita ngingatnya karena kita yang buat sendiri. Ya kan? Jadi kita bilang oh pasal ini sampai sekian, oh itu tentang ini, pasal ini tentang gitu. Gampang kita mengingatnya. Nah, 16 ayat 1 sampai 8. Ya, kalian sudah ngerti lah itu ya. Saya tidak bicara tentang ayat setelahnya. Kenapa? Karena kelihatannya ayat setelahnya ini ya, kalau kita baca-baca itu sebenarnya itu seperti tambahan sebenarnya. Itu sebenarnya seperti tambahan. Ada manuskrip yang nggak ada itu, ada yang manuskrip yang ada itu. Tapi kita sampai pasal 1 ayat 8 saja, nggak apa-apa ya. Itu bicara tentang kebangkitan Yesus, sudah. Karena kalau kita baca di ayat setelahnya itu dia strukturnya, susunannya sudah agak beda. Kalau kita baca dalam Alkitab kita dia ada sedikit dikasih tanda itu. Ada tandanya nggak di tempat Ko Henry? Yang ayat 9 pasal 16. Ada tandanya nggak yang agak beda? Iya. Iya. Kita, ya. Sudah. Thank you, Aceh. Oke, luar biasa nih. Kerjasama kita luar biasa. Kita sudah menyelesaikan pelajaran tentang Markus, ya, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Ya, thank you untuk kita semua, thank you Pak Cece. Ya, sekarang kita lanjut pada acara selanjutnya.